Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, di mana kita menjelajahi kisah-kisah bersejarah yang menginspirasi jiwa. Hari ini, kita akan membahas salah satu tempat paling suci dalam Islam, yang menjadi pusat perhatian jutaan umat di seluruh dunia, Ka'bah. Dari zaman Nabi Ibrahim AS hingga hari ini, Ka'bah telah menjadi simbol kesatuan dan pengabdian kepada Allah. Ka'bah tetap berdiri kokoh, menyimpan ribuan tahun sejarah, doa, dan harapan umat manusia. Bersama kita akan menyelami kisah mendalam tentang pendirian Ka'bah, bagaimana dua nabi yang mulia, Ibrahim dan Ismail, menjadikannya sebagai rumah ibadah pertama untuk seluruh umat. Mari kita ikuti jejak langkah mereka dan memahami makna yang terkandung dalam setiap sudut Ka'bah. Ka'bah Al-Musyarrafah merupakan bangunan yang terletak di tengah Masjidil Haram, tempat paling suci dalam agama Islam yang berada di Makkah, Arab Saudi. Ka'bah diakui sebagai lokasi yang paling disucikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam tradisi Islam, Ka'bah sering disebut sebagai Baitullah atau Bait Allah, yang berarti rumah Allah. Selain itu, Ka'bah juga berfungsi sebagai kiblat bagi para Muslim saat melaksanakan salat. Sejarah mencatat bahwa pada masa awal perkembangan Islam, umat Muslim menghadap ke arah Yerusalem ketika melaksanakan salat. Namun, setelah menerima wahyu dari Al-Quran, Nabi Muhammad memindahkan kiblat tersebut ke arah Ka'bah. Hal ini menandai perubahan penting dalam praktik ibadah umat Islam. Ka'bah telah mengalami beberapa kali pembangunan dan perbaikan. Salah satu yang paling dikenal adalah pembangunannya oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, Hajar dan Ismail, di Makkah atas perintah Allah. Tawaf, yaitu ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah. Wilayah di sekitar Ka'bah yang digunakan untuk tawaf dikenal sebagai mataf. Setiap harinya, Ka'bah dan mataf dikunjungi oleh jutaan jamaah yang datang untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Namun, pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, kain penutup Ka'bah yang disebut kiswah diganti. Jumlah jamaah yang berkunjung ke Ka'bah meningkat tajam pada bulan Ramadan dan saat musim haji, di mana jutaan orang dari seluruh dunia melakukan tawaf. Menurut laporan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, pada tahun 1439 Hijriah, 2017-2018 Masehi, lebih dari 6,7 juta jamaah datang untuk melakukan umrah. Dalam Al-Quran dan Hadits, Ka'bah disebut dengan berbagai nama, antara lain Bait, Bait Al-Haram, Baitullah, Bait Al-Atiq, dan Awal Al-Bait. Kata Bait dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan istilah Ibrani, Bait, yang juga berarti rumah, menunjukkan adanya hubungan dalam bahasa Semitik. Dalam bahasa Arab, Ka'bah berarti bangunan yang berbentuk persegi atau kubus. Selain itu, Al-Quran juga merujuk pada Bait Al-Ma'mur, yang merupakan rumah Allah di surga, di mana malaikat melakukan tawaf dan salat di sekitarnya. Dalam kitab suci Al-Quran, diceritakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, Nabi Ismail, atas perintah Allah. Proses pendirian Ka'bah ini merupakan momen yang sangat penting dan memiliki makna mendalam dalam sejarah umat Islam. Al-Quran menyebutkan kisah ini dalam beberapa surat, menggambarkan keagungan dan signifikansi Ka'bah sebagai rumah ibadah yang dipenuhi berkah. Salah satu referensi utama mengenai Ka'bah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 97, yang menyatakan, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan kalaidi. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Ka'bah bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga merupakan pusat spiritual yang menyatukan umat manusia dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan mengacu pada Ka'bah, umat Islam diingatkan tentang pentingnya kesatuan dan tujuan ibadah yang lebih besar. Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Al-Quran menceritakan saat Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Dalam konteks ini,
Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Doa ini menggambarkan harapan Ibrahim agar Allah menerima usaha dan amal baik mereka dalam mendirikan Ka'bah. Ini menunjukkan kerendahan hati dan pengabdian yang tulus dari seorang nabi dan putranya saat melaksanakan perintah Allah. Selain itu, Surah Al-Imran ayat 96 menjelaskan, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia dan memiliki tempat yang sangat istimewa di dalam hati umat Islam. Ka'bah bukan hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai simbol petunjuk dan pedoman bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Ka'bah, yang juga dikenal sebagai Bait al-Atiq, rumah tua, mengalami renovasi pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail tinggal di Makkah atas perintah Allah. Dalam Al-Quran, terdapat petunjuk bahwa lokasi suci Ka'bah telah ada saat Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di tempat tersebut. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 30 tahun, sebelum diangkat menjadi Rasul, Ka'bah mengalami renovasi akibat banjir yang melanda Makkah. Terdapat perselisihan di antara suku-suku mengenai siapa yang berhak menempatkan batu Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Namun Muhammad berhasil mendamaikan perselisihan tersebut tanpa adanya pertumpahan darah. Namun, menjelang masa kenabiannya dan hingga kepindahannya ke Madinah, Ka'bah yang dulunya menjadi rumah ibadah tauhid ajaran Nabi Ibrahim bertransformasi menjadi kuil pemujaan bagi suku-suku Arab, di mana terdapat sekitar 360 berhala. Ini merupakan simbol dari ajaran politeisme yang berkembang di kalangan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak boleh disekutukan dengan makhluk atau benda lainnya. Pada saat Muhammad berhasil membebaskan Makkah, Ka'bah dibersihkan dari semua patung dan simbol politeisme dan dikembalikan menjadi tempat ibadah tauhid. Sejak saat itu, pengelolaan Ka'bah dan pelayanan kepada jamaah haji menjadi tanggung jawab Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah, dan pengaturan administrasi haji dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, mulai dari Khalifah Abu Bakar hingga pemerintah kerajaan Arab Saudi saat ini. Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki dua pintu yang terletak pada permukaan tanah, berbeda dengan kondisi sekarang di mana pintunya berada lebih tinggi. Ketika Muhammad berusia 30 tahun dan Ka'bah mengalami renovasi, hanya satu pintu yang dibangun karena keterbatasan biaya, dan Hijr Ismail tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah. Pintu dibuat tinggi agar hanya pemuka suku Quraisy yang dapat memasuki Ka'bah. Muhammad sempat berencana untuk merenovasi Ka'bah agar kembali sesuai dengan desain asalnya, dengan dua pintu dan Hijr Ismail dimasukkan ke dalam bangunan. Namun, karena kaumnya baru saja memeluk Islam, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair di Hijaz, Ka'bah dibangun kembali sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim, tetapi mengalami kerusakan akibat peperangan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan kemudian melakukan renovasi Ka'bah berdasarkan bangunan yang ada pada masa Muhammad, bukan berdasarkan fondasi aslinya. Dalam sejarah selanjutnya, Ka'bah mengalami kerusakan akibat peperangan dan usia bangunan. Ketika masa Khalifah Harun al-Rashid, ada rencana untuk merenovasi Ka'bah sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Namun ulama terkemuka, Imam Malik, mencegah rencana tersebut agar Ka'bah tidak dijadikan ajang perubahan oleh penguasa setelahnya. Sejak itu, Ka'bah tetap berada dalam bentuk hasil renovasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan hingga saat ini. Ka'bah tetap menjadi simbol kesatuan umat Islam dan tempat berkumpulnya umat Muslim dari seluruh dunia dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Keberadaannya yang telah bertahan selama ribuan tahun menjadikannya pusat spiritual dan tempat yang diimpikan oleh jutaan orang untuk dikunjungi. Ka'bah menjadi pengingat akan pentingnya tauhid dan kesatuan dalam agama Islam, serta mengingatkan umat Muslim akan sejarah dan perjalanan spiritual mereka.
Ka'bah memiliki beberapa komponen penting yang sering dikenal oleh para peziarah dan peneliti. Di antara bagian-bagian Ka'bah yang terkenal adalah Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, dan Rukun Ka'bah. Masing-masing bagian ini memiliki makna dan fungsi tersendiri dalam konteks ibadah dan tradisi Islam. Untuk mendapatkan arah kiblat dengan tingkat akurasi yang tinggi, kita bisa merujuk pada koordinat geografis Ka'bah yang terletak di Mekah. Dengan menggunakan perangkat GPS, kita dapat menentukan posisi Ka'bah dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain. Koordinat Ka'bah adalah 25-21-2, lintang utara dan 39-49-34-1, bujur timur, dengan ketinggian 304 meter di atas permukaan laut. Informasi ini bisa digunakan sebagai panduan dalam menentukan arah kiblat di berbagai lokasi. Selain menggunakan teknologi seperti GPS, ada metode yang lebih sederhana untuk menyesuaikan arah kiblat. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, tepatnya 2 kali, posisi matahari berada di atas Ka'bah. Ketika fenomena ini terjadi, jika seseorang mengamati matahari dan menarik garis lurus dari posisi matahari hingga memotong garis horizon secara vertikal, maka mereka akan menemukan arah kiblat tanpa perlu melakukan perhitungan matematis yang rumit. Namun, penting untuk diketahui kapan tepatnya matahari berada di atas Ka'bah. Setiap tahun, matahari mencapai posisi tersebut pada tanggal 28 Mei pada pukul 16.18 WIB dan 16 Juli pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Bumi berputar pada porosnya dengan periode 24 jam. Akibat rotasi ini, pengamat di permukaan bumi akan melihat benda-benda langit seolah-olah bergerak berputar mengelilingi bumi, dengan arah yang berlawanan terhadap arah rotasi bumi. Misalnya, bintang-bintang tampak bergerak dari timur ke barat, mirip dengan bagaimana pohon-pohon tampak bergerak mundur saat kita mengemudikan mobil. Efek rotasi ini menyebabkan kita mengamati matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Di sisi lain, bumi juga mengorbit matahari selama 1 tahun. Akibatnya, dalam pengamatan bintang-bintang di langit, posisi matahari berubah dari hari ke hari dan kembali ke titik semula setelah 1 tahun. Gerakan matahari ini, yang bergerak kira-kira ke arah timur, tidak sepenuhnya tepat ke arah timur karena bidang orbit bumi, yang disebut ekliptika, tidak sejajar dengan bidang rotasi bumi, ekuator langit. Hal ini menyebabkan matahari bergerak dengan sudut 23,5 yang mencerminkan sudut antara ekliptika dan ekuator langit. Dari sudut pandang pengamat di bumi, seolah-olah matahari berkeliling bumi. Pengamat akan melihat matahari berputar di sepanjang bidang ekliptika. Karena bidang ekliptika membentuk sudut dengan bidang ekuator bumi, dalam 1 tahun, matahari akan berada di utara ekuator pada 1 waktu dan di selatan ekuator pada waktu lainnya. Misalnya, pada sekitar tanggal 22 Juni, matahari akan mencapai titik paling utara sejauh 23,5 dari ekuator, sedangkan sekitar tanggal 22 Desember, matahari berada 23,5 di selatan ekuator. Antara kedua tanggal tersebut, matahari bergerak menuju selatan, sementara antara 22 Desember hingga 22 Juni, matahari bergerak kembali ke arah utara. Kombinasi antara gerakan tahunan matahari dan gerakan terbit terbenam akibat rotasi bumi menyebabkan matahari menjangkau wilayah dengan lintang antara 23,5 Lu dan 23,5 Ls. Di area yang berada dalam rentang ini, matahari akan berada tepat di atas kepala 2 kali dalam setahun. Mekah, dengan posisi lintang 21-26 Lu, terletak dalam rentang tersebut, sehingga 2 kali setahun, matahari akan berada tepat di atas kota ini. Waktu kejadian ini bisa dilihat dalam almanak, seperti dalam Astronomical Almanac. Namun, tidak semua lokasi di dunia bisa menggunakan metode penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari ini. Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang bulat. Tempat-tempat yang berada lebih dari 90 dari Mekah tidak dapat menggunakan metode ini karena saat matahari berada tepat di atas Ka'bah, matahari sudah berada di bawah horizon dari lokasi tersebut. Sebagai contoh, jika pengamat berada di Bandung,
ketika matahari tepat di atas Mekah, waktu siang, posisi matahari yang terlihat dari Bandung sudah cukup rendah, sekitar 18 di atas horizon. Sementara itu, bagi daerah-daerah di Indonesia bagian timur, matahari mungkin sudah terbenam saat itu, sehingga metode ini tidak bisa diterapkan. Bagi lokasi yang saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, saat itu juga bisa menunggu 6 bulan untuk momen berikutnya. Pada tanggal 28 November pukul 21.09 UT, atau 29 November pukul 49 WIB, dan pada tanggal 16 Januari pukul 21.29 UT, atau 17 Januari pukul 4.29 WIB, posisi matahari akan tepat berada di bawah Ka'bah. Ini berarti bahwa pada saat-saat tersebut, jika pengamat menghadap matahari, mereka akan membelakangi arah kiblat. Jika seseorang menancapkan tongkat tegak lurus ke tanah, bayangan tongkat tersebut akan jatuh tepat ke arah kiblat. Mengetahui cara menentukan arah kiblat dengan akurat sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah mereka. Meskipun ada berbagai metode untuk menentukan arah kiblat, termasuk menggunakan perangkat GPS dan pengamatan langsung terhadap posisi matahari, penting untuk memperhatikan kondisi lokasi masing-masing agar metode yang dipilih sesuai. Dengan pengetahuan tentang posisi Ka'bah, pergerakan matahari, dan sifat bulat bumi, umat Islam dapat lebih mudah menentukan arah kiblat dimanapun mereka berada. Demikianlah, sahabat cahaya kisah Islami, kita telah menelusuri jejak sejarah yang agung dari Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan setiap batu yang terpasang, tersimpan harapan dan doa dari generasi ke generasi, menjadikan Ka'bah sebagai simbol kesatuan dan pengabdian kepada Allah. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan, tetapi merupakan titik temu bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dalam setiap langkah kita mengelilinginya, kita merasakan betapa dalamnya cinta dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mendalami dan memahami makna dari ibadah kita. Mari kita terus menjaga kesucian hati dan iman kita, sebagaimana Ka'bah menjaga warisan iman umat manusia. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga cahaya kisah Islami selalu menerangi jalan kita.